Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ucapkan selamat siang kepada semuanya dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri atas pelajaran yang telah diajari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan judul SIKTA, Sistem Informasi Call to Action berbasis web dengan studi kasus pada Digital Creative Center. Sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naufal. Nama saya Siti Fatimah. Nama saya Farismita. Nama saya Dinda Putri Pasar Ibu. Baik, Baik, selanjutnya selanjutnya di sini kita studi kasusnya pada Digital Creative Center, yang mana Digital Creative Center merupakan startup atau perusahaan digital marketing untuk menampung atau mencari mahasiswa baru di Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di sini kita mendapat beberapa latar belakang. Yang pertama adalah transformasi pengolahan data calon mahasiswa baru, yang mana pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengolahan data serta mendukung proses monitoring dan pelaporan secara terintegrasi. Terus yang kedua, pengelolaan data calon mahasiswa baru masih manual. Digital Creative Center masih menggunakan Excel dan dokumen terpisah untuk mengelola data leads, aktivitas follow up, dan penyusunan laporan. Jadi di sana itu masih menggunakan spreadsheet, yang mana dengan spreadsheet ini si admin atau yang rekap itu bisa melakukan rekap itu bergantian. Jadi nggak satu admin tuh bisa langsung merekap. Jadi harus si A udah ngerekap baru si B. Terus juga banyaknya duplikasi ketika menggunakan spreadsheet. Walaupun di spreadsheet kan juga bisa ada rumus buat apa menghindari duplikasi ya. Itu untuk itu ada beberapa batasan, maksudnya masih tetap terbatas walaupun bisa menghindari dari duplikasi, tapi tetap masih ada batasan dalam rumus duplikasi tersebut. Terus yang ketiga, kebutuhan monitoring CTA dan pelaporan secara real time. Diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan pengolahan data, monitoring aktivitas, marketing, serta menyusun laporan secara efektif dan real time. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Yang pertama, membangun sistem informasi laporan CTA berbasis web yang dapat diakses secara online dan terpusat. Yang kedua, mengintegrasikan pengelolaan data dan monitoring CTA dalam satu sistem untuk mempermudah pengawasan kegiatan. Ketiga, menyediakan fitur pelaporan secara real-time sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. Kemudian, mengotomatisasi proses penyusunan laporan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir, menyediakan dashboard monitoring yang membantu pihak terkait dalam memantau perkembangan CTA dan mendukung pengambilan keputusan. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi laporan CTA berbasis web pada Digital Creative Center yang mampu mengintegrasikan pengolahan data. Yang kedua, monitoring CTA dalam satu platform sehingga proses pelaporan menjadi lebih efektif, akurat, dan real time. Dan yang ketiga, memudahkan pengolah informasi dan mengambil keputusan. Selanjutnya, keunggulan solusi yang ditawarkan. Yang pertama, terintegrasi menggabungkan pengolahan data, monitoring, dan pelaporan CTA dalam satu sistem. Yang kedua, real time, informasi dan laporan dapat diakses serta diperbarui secara langsung. Dan yang ketiga, efisien, mengurangi proses manual sehingga menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, akurat, meminimalkan kesalahan pencatatan dan pengolahan data. Dan yang kelima, memudah akses berbasis web sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja sesuai hak akses yang sesuai hak akses pengguna.
Selanjutnya, teknologi atau metodenya. Sistem ini dirancang menggunakan arsitektur model view controller atau MVC untuk memisahkan logika bisnis dari lapisan UI client. Backend-nya menggunakan PHP didukung dengan framework Laravel 10. Untuk front-end-nya pakai HTML, CSS, Bootstrap, dan framework-nya yaitu pakai Laravel. Database-nya MySQL Server untuk menjamin integritas data relasional dan environment-nya Laragon Web Server dan Git version control. Oke, selanjutnya kita demo websitenya. Di sini kita masuk dulu. Nah, di sini ada beberapa fitur utama. Pertama ada dashboard monitoringnya, yang mana di sini ntar ada jumlah leads-nya atau data calon mahasiswa barunya. Di sini nanti ada apa namanya, berapa yang sudah melakukan pembayaran daftar ulang. Dan di sini follow up itu maksudnya adalah dia masih apa tertarik dengan proses PMB di BSI, cuman belum melakukan pembayaran daftar ulang. Terus yang ini tidak, maksudnya itu dia berubah pikiran atau nggak jadi untuk kuliah di BSI. Nah, di sini ada data user, yang mana ini adalah merupakan admin atau staff yang menangani proses administrasi calon mahasiswa baru untuk bisa daftar di BSI. Nah, di sini ada fitur target sales, yang mana di sini ntar ada periodenya, maksudnya tuh periode gelombang PMB UBSI, terus ini nama adminnya, terus ini tanggal awal chatnya, tanggal akhirnya, terus targetnya di sana juga ada target yang harus dipenuhi oleh staffnya atau adminnya. Nah, di sini ada daftar leads, yang mana fiturnya ada export dan import. Nah, import ini karena PMB-nya sudah berjalan, apa juga sudah ada datanya, jadi kita langsung coba aja untuk memasukkan data yang sudah ada. Perdalamnya ya. Ini ada data siswa, data alumni. Berarti bisa digunakan juga untuk ngeblast info loker gitu ya? Iya, Bu. Jadi ini yang kalau yang data leads ini kan sumbernya tuh dari WhatsApp ya, Bu ya. Jadi Hmm. eh, dari WhatsApp itu kita rekap di website ini, Bu, untuk pengelolaan. Jadi kayak semisal si calon mahasiswa baru ini dia nih belum ada pergerakan dengan jarak 1 sampai 1 bulan, Bu. Jika tidak ada, dilakukan blasting. Mhm. Nah, terus kalau untuk data siswa ini kita dapatnya dari event-event BSI, Bu. Jadi kayak BSI melakukan apa? Nyamperin Open ke boot. sekolahnya atau BSI ada kegiatan SMA ekspor gitu, Bu. Nah, jadi Oke. datanya itu dapat dari BAKK, ngirim ke emailnya divisi CRM. Nah, nanti datanya ditaruh di data yang diterima sini, baru dimasukin ke data siswa. Nah, ini juga bisa Oke. diimpor juga, Bu. Jadi karena datanya udah ada juga.
Nah, dengan ada ini juga kita juga bisa ngelihat apa berapa data yang berhasil ditambahkan atau data yang dilewati atau yang ada duplikat atau kosong. Nah, terus Oke. untuk data alumni ini dapat dari sama BAKK dari kampus sendiri kan. Jadi di BSI kan masih ada D3 ya, Bu. Dulu kan bekas D3. Nah, untuk programnya juga masih ada program lanjutan untuk D3 lanjut ke S1. Nah, di sini datanya jadi data yang dari D3 itu kita blasting untuk promosi kalau di BSI itu masih ada program lanjutan untuk S1-nya kalau mau lanjut gitu. Dan ada juga data S1-nya. Jadi ketika mahasiswanya ini baru lulus, di blasting juga untuk menginformasikan kalau di BSI itu sudah ada program S2. Jadi untuk alumni BSI kalau yang mau lanjut S2 itu dapat potongan beasiswa sebesar 50% Bu dari harga normal. Khusus alumni BSI Group ya. Iya, khusus alumni doang. Tapi untuk tahun ini jurusan IT udah nggak ada Bu, udah dialihkan ke Universitas Nusa Mandiri. Jadi hanya ada beberapa jurusan doang untuk D3 lanjut S1. Oke. Nah, terus untuk detail hasil blasting ini juga sudah ada datanya dari BAK juga. Bukan dari BAK, kalau ini data yang udah diolah sendiri di speedsheet-nya, Bu. Jadi kalau emang sebetulnya di speedsheet kan juga bagus ya Bu, buat pengelolaan data. Maksudnya buat kerja bersama gitu. Cuman kalau di speedsheet ini walaupun online dan gratis, mereka juga masih terbatas, Bu. Terus untuk laporan blastingnya ini kita input Oke. input manual. Jadi kalau ketika udah melakukan blasting, sini kita input data-datanya berapa. Nah, kalau ini untuk data yang diterima dari BAK, nah data yang diterima dari BAK kita dapat dari email. Tuh, Bu. Dan ini untuk dashboardnya kan tadi kan kita udah masukin data dari calon mahasiswa baru di fitur data leads. Nah, dari sini ntar untuk pengelolaan dari dashboard sini, Bu. Nah, sini udah kelihatan nih Bu yang harus di follow up 1000. Nah, ini seharusnya sih masih ada tahapan pengembangan lagi Bu. Cuman eh, karena saya masih lanjut jadi masih ada tahapan pengembangannya juga Bu. Jadi tahapan Oke. pengembangan itu ntar ini yang ada fitur yang mana hanya data follow up doang Bu yang bisa di-download. Jadi untuk data yang lain nggak ke-download. Jadi adanya fitur download data follow up tuh jadi kita langsung bisa melakukan blasting di aplikasi blastingnya Bu gitu. Oke. Jadi yang perlu di follow up di blasting ya. Iya Bu betul. Udah Kalau sih yang itu sudah aja ini Bu. berarti artinya sudah daftar. Kalau apa Bu? Yang sudah I- 218 ini sudah apa? iya Bu benar sudah melakukan Sudah daftar daftar. ulang Bu sudah mendapat NIM dan kelas. Oke. Kalau yang tidak ini berarti yang menggagalkan. Iya yang nggak jadi daftar atau berubah pikiran. Oke. Kemudian ada histori tahun lalu gitu, data tahun lalu untuk mengevaluasi kenaikan PMB. Kalau itu nggak ada sih Bu. Nggak ada ya. Jadi Iya ini hanya digunakan untuk periode yang sedang dijalani gitu ya. betul Bu. Oke. Udah diterapkan di CRM? eh belum sih Bu karena kalau buat di hosting itu pengajuan dulu Bu. Oke. Iya. Iya, disampaikan aja ke Pak Naba sama Pak I. Iya Bu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Firdaus dan kawan-kawan? Insya Allah cukup sih Bu. Cukup ya. Oke, sejauh ini saya paham mengenai proyeknya karena eh, ketika saya masih kuliah D3, saya pun pernah magang di Markom. Nah, jadi udah terbayang, udah terbaca ya alurnya seperti apa gitu. Oke, eh,
Apa ya yang mau ditanyakan tadi? Pengembangan sistemnya menggunakan metode apa? Spotify Premium. Download pintar atau menambahkan rekomendasi ke playlist. Oke. Pengembangan fiturnya, Bu. Pengembangan metodenya menggunakan apa? Agile, Bu. Agile. Ya, Agile. Kenapa pilih metode itu? Karena ini, Bu, prosesnya bertahap, Bu. Terstruktur ya, Ya, tidak ada terstruktur. yang dilengkapi. Oke. Kalau misalkan target sales isinya apa itu tadi? Oh, ini untuk ini, Bu, buat target si salesnya kalau dia tuh ada target untuk memenuhin apa harus bisa masukin calon mahasiswa baru jadi mahasiswa aktif gitu, Bu. Nah, ini yang isi biasanya dari staffnya, Bu. Oh Kayak gitu. setiap admin tuh dikasih target antara 200 sampai 500 mahasiswa, Bu. Admin kampus. Iya, admin PMB saja, admin PMB yang ada Oh, di admin PM. data user ini. Oke. Saya rasa cukup. Ada teman-teman yang lain, ada yang mau sampaikan lagi? Fatimah, Adinda. Ini proyeknya dikerjakan bareng? Iya, Bu, barang, Bu. Bareng ya. Oke. Kalau ya cukup, saya kira cukup. Silakan ditutup. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Firdaus, Siti Fatimah, dan Adinda, teman-teman. Baik, untuk kesimpulannya saya akan bacakan. Proyek ini telah berhasil mengimplementasikan aplikasi CRM laporan CTA berbasis web yang dinamis. Melalui sistem ini, kami mampu meningkatkan efisiensi kerja admin secara signifikan, meminimalkan risiko duplikasi leads, serta menyajikan visualisasi data konversi secara real-time yang siap digunakan untuk mendukung kebutuhan strategis manajemen. Sekian, kami ucapkan terima kasih.